Indonesia punya komposisi pemain yang semakin sulit dikejar negara-negara ASEAN. Level kekuatan pasukan merah putih terus meroket setelah kedatangan Kevin Dix. Pemain FC Copenhagen ini sudah berjabat tangan dengan Erick Thohir. Lini tengah pasukan merah putih juga akan semakin kuat jika berhasil mendapatkan Jairo Ridwal. Sementara lini serang skuad Garuda masih menunggu Ole Romani, Mauro Zilstra, hingga Emiliano Jonathan. Bagaimanakah prediksi starting line up terbaru Timnas Indonesia? Sektor penjaga gawang. Komposisi kiper Timnas Indonesia sulit ditandingi karena punya deretan pemain berkualitas. Martin Paes masih menjadi pilihan utama untuk mengawal gawang skuad Garuda. Pemain FC Dallas ini rela berkorban mati-matian untuk mencatat clean sheet. Dalam liga laga terakhir, Paes hanya kebobolan 3 gol dengan 1 catatan nirbobol. Sang kiper juga punya jiwa nasionalisme yang tinggi untuk membela merah putih. Buktinya Paes berkorban ingin cepat pulih dari cedera pergelangan tangan sebelum melawan Bahrain. Awalnya sang kiper diprediksi bakal absen karena masih harus menepi hingga bulan November. Namun Paes tiba-tiba sudah bugar sepenuhnya untuk turun melawan Bahrain. Timnas Indonesia juga masih punya Hernando Ari dan Nadeo Argawinata. Kedua pemain ini bisa dimaksimalkan Shin Tae-yong sebagai pilihan alternatif di bawah Mistar. Komposisi kiper skuad Garuda bisa semakin solid jika diperkuat Emil Audero. Pasalnya pemain berdarah Mataram ini dikabarkan kembali tertarik untuk dinaturalisasi. Audero bisa menjadi pesaing Paes untuk memperebutkan posisi nomor 1 di bawah Mistar. Arya Sinulinga selaku anggota Exco PSSI sudah memberikan kode naturalisasi sang pemain. Kemarin Martin Paes yang masuk. Wow, seru juga nih. Akhirnya apa? Kiper-kiper lain yang tadinya masih ngintip-ngintip mau juga dinaturalisasi. Ucap Arya. Sektor pertahanan. Kedalaman komposisi juga dimiliki sektor pertahanan Timnas Indonesia. Lini belakang pasukan merah putih punya deretan pemain berkualitas yang bisa menjadi tumpuan. Matthew Hurst dan Jay Itzes menjadi 2 bek tengah terbaik di Timnas Indonesia. Karir kedua pemain ini terus menanjak berkat pengalaman tinggi di benua biru. Kombinasi apik Hugh Hurst dan Itzes sudah terlihat saat menahan imbang Bahrain. Pasukan Mutiara Teluk kesulitan menembus pertahanan kokoh kedua pemain ini. Bahrain sampai harus mengandalkan skema bola mati untuk membobol gawang Timnas Indonesia. Skuad Garuda juga masih punya barisan bek lokal yang siap diandalkan. Salah satunya ada Wahyu Prasetyo yang semakin mencuri perhatian netizen. Bek Malut United ini dirumorkan mendapatkan pujian tinggi dari Calvin Verdong. Fisik Wahyu Prasetyo kuat, bahkan sangat kuat. Di saat latihan dia sangat serius, ujar Verdong. Komposisi barisan pertahanan skuad Garuda juga semakin kuat dengan kehadiran Kevin Dix. Ex pemain Fiorentina ini sudah bersalaman dengan Erick Thohir. PSSI akhirnya bisa memenuhi permintaan Shin Tae-yong untuk mendatangkan Dix. Coach Shin sudah mengincar sang pemain untuk memperkuat pertahanan sejak 2020. Sayangnya saat itu Dix masih berharap untuk dipanggil timnas Belanda. Kabar ini pernah disampaikan oleh Hassani Abdul Ghani selaku mantan anggota Exco PSSI. Timnas Belanda sedang meliriknya, makanya Dix agak ragu-ragu kemarin, klaim Abdul Ghani. Sayangnya keputusan Dix menunggu panggilan skuad di Orange ternyata sia-sia belaka. Pasalnya Belanda selalu punya deretan bek tengah berkualitas di setiap generasi. Timnas Indonesia sendiri bakal sangat diuntungkan jika berhasil menaturalisasi Dix. Sang pemain punya banyak pengalaman di Eredivisie, Serie A, dan Liga Denmark. Di musim lalu Dix bahkan mengantar FC Copenhagen menembus 16 besar Liga Champions. Erick Thohir mengaku sudah gak sabar untuk melihat debut sang pemain di Timnas Indonesia. Kalau kami lihat di bulan Maret 2025 nanti bisa main. Namun kalau bisa November 2024, kenapa enggak? Ungkap Ketua PSSI ini. Sektor lini tengah. Timnas Indonesia juga masih membutuhkan tambahan amunisi di sektor lini tengah. Sebab skuad Garuda butuh gelandang berkualitas untuk menjadi pelapis Tom Haye. Stamina pemain Almere City ini kadang kurang bugar untuk bermain di 90 menit penuh. Namun kontribusi Haye di lini tengah masih belum dapat digantikan pemain lain. Ex pemain Lecce ini punya kemampuan vital sebagai pengatur tempo permainan. Bersama Haye, aliran bola Timnas Indonesia menjadi lebih dominan. Shin Tae-yong masih punya Ivar Jenner untuk menggantikan peran The Professor.
Namun gelandang Young Utrecht ini lebih cocok ditugaskan untuk banyak membantu serangan. Ivar lebih fleksibel untuk bergerak naik menjelajah area pertahanan lawan. Sang pemain bahkan berkontribusi vital saat proses gol pertama timnas Indonesia melawan Bahrain. Bola kemelut di pertahanan skuad Mutiara Teluk diawali oleh umpan lambung Ivar. Kosongnya posisi gelandang bertahan pelapis untuk Haye bikin PSSI bergerak cepat. Pihak federasi kabarnya terus mengincar bintang grade A seperti Jairo Ridwal. Ex pemain Crystal Palace ini bisa menjadi opsi terbaik untuk melengkapi lini tengah. Pasalnya, Jairo bisa mengisi posisi gelandang bertahan murni yang belum dimiliki timnas Indonesia. Sang pemain punya kemampuan tackle di atas rata-rata gelandang skuad Garuda. Pengalaman Jairo selama mentas di Premier League juga akan sangat berguna. Pemain kelahiran Harlem ini pernah 7 musim berseragam Crystal Palace. PSSI juga diisukan sedang melobi gelandang muda potensial, yakni Julian Urip. Pemain Young AS Alkmaar ini cocok untuk diproyeksikan sebagai gelandang serang masa depan. Urip diprediksi bisa memberikan warna baru untuk permainan timnas Indonesia. Pemain berdarah Jawa ini bahkan bisa menempati sektor winger kiri jika dibutuhkan. Sektor penyerangan. Sektor penyerangan timnas Indonesia juga akan ketambahan bintang grade A terbaru. Skuad Garuda butuh amunisi anyar untuk menopang Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk. Kedua pemain ini sudah mulai semakin tajam usai mencetak gol kontra Bahrain. Moncernya Ragnar dan Rafael akibat terus dilatih keras oleh Yom Ki-hoon. Namun PSSI nampaknya masih belum puas dengan amunisi di sektor penyerangan. Skuad Garuda masih terus mencari tambahan striker anyar yang lebih tajam. Untuk stok striker masih terus kami cari, yang mana memang kami sudah ada satu nama jagoan. Sayangnya dirinya belum tertarik main di Indonesia, ucap Arya. Meski masih dirahasiakan, netizen tanah air sudah menebak-nebak sosok striker bidikan PSSI. Oleh Romeni diprediksi masih terus dikejar oleh pihak federasi. PSSI sangat tertarik dengan ketajaman sang striker di depan gawang lawan. Romeni bahkan sudah mengemas 2 gol untuk FC Utrecht di ajang Eredivisie musim ini. Namun PSSI juga masih mencari alternatif striker lainnya dengan mengincar Mauro Zylstra. Pemain FC Volendam U21 ini diprediksi bisa menjadi aset masa depan timnas Indonesia. Berbeda dari Romeni, Zylstra sudah terang-terangan ingin memperkuat skuad Garuda. Sementara untuk posisi winger, timnas Indonesia bakal memaksimalkan Eliano Reinders. Penggawa PSIS Zwolle ini sudah turun debut melawan Bahrain untuk mengisi sektor sayap kanan. PSSI juga mempertimbangkan Miliano Jonathans untuk dinaturalisasi. Sang winger berhasil menggendong Vitesse Arnhem dengan koleksi 4 gol dan 2 assist. Miliano juga terang-terangan ingin membela timnas Indonesia. Suatu kehormatan jika bisa mendapat penawaran membela timnas Indonesia. Saya tidak menutup kesempatan membela timnas Indonesia. Jadi harusnya ada pemain sayap kanan, ujar Miliano. Bersaing lebih kuat memperebutkan 4 besar. Kekuatan timnas Indonesia semakin mengerikan dengan prediksi starting line up terbaru. Level permainan skuad Garuda bisa terus mengejar para raksasa Asia. Buktinya timnas Indonesia masih berhasil menorehkan rekor hebat di ronde ketiga. Skuad Garuda belum menelan kekalahan sama sekali dari 3 pertandingan. Timnas Indonesia juga bisa menyamai pencapaian Korea Selatan dan juga Jepang. Rekor belum terkalahkan ini bikin timnas Indonesia dipuji oleh media asing ternama, yakni ESPN. Kanal berita asal Amerika Serikat ini masih terkejut dengan performa skuad Garuda. ESPN gak menyangka timnas Indonesia sangat sulit ditumbangkan di ronde ketiga. Indonesia telah membuktikan bahwa mereka dapat menyaingi tim terbaik di Asia. Terbukti mereka sangat sulit dikalahkan dan menyandang status kuda hitam, tulis ESPN. Statistik brilian ini bisa membantu skuad Garuda untuk bersaing ketat merebut 4 besar. Dengan target ini, Coach Shin optimis timnas Indonesia masih punya peluang ke Piala Dunia. Ambisi saya adalah membawa sepak bola Indonesia lolos ke Piala Dunia. Jika kami lolos dari putaran ketiga, maka kami semakin dekat dengan target tersebut, ucap Shin Taeyong. Timnas Indonesia bahkan bisa mendobrak 2 besar klasemen jika menang kontra Cina. Syaratnya, Australia harus tumbang melawan Jepang di laga keempat. Kemudian pertandingan antara Arab Saudi kontra Bahrain juga harus berakhir imbang. Dengan 2 hasil ini, skuad Garuda akan menduduki peringkat kedua berkat raihan 6 poin. Dengan starting line up terbaru, akankah timnas Indonesia mampu mewujudkan ambisinya lolos ke Piala Dunia 2026?